dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Terlebih-lebih buat seluruh jemaat Tuhan yang selalu setia bergabung di YouTube GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih dimampukan untuk dapat memakai waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya pada hari ini saudaraku, kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan, agar melalui pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk dapat memahami, bahkan kami menyampaikan firman kebenaran ini kepada kita semuanya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Izinkan juga pada saat ini Tuhan kami memakai waktu ini untuk bersekutu bersama-Mu Bapa, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami merasakan bagaimana Engkau selalu dekat di dalam hidup kami. Izinkan kami dan mampukan kami untuk dapat menyampaikan firman ini dan dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari kitab Titus pasal 2, kami akan membaca ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Selamat pagi dan shalom, salam sehat bagi kita semua. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan rutinitas kita seperti biasanya, ada rasa kebahagiaan yang begitu mendalam yang kita miliki saat ini. Karena kita masih beroleh napas kehidupan. Hari baru, semangat baru, dan anugerah yang selalu baru yang Tuhan berikan kepada kita, senantiasa dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi, yang dapat kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Pada pagi hari ini, kita sebagai manusia yang berdosa, kita tahu dan sangat sadar sekali, kita sebagai orang yang memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan, dan selalu tanpa kita sadari, kita selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tentunya sebagai orang yang butuh akan kasih karunia Tuhan, kita selalu rindu bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Kita selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan agar senantiasa melalui kebaikan yang Dia berikan kepada kita, kita diizinkan untuk menerima kasih karunia yang bisa mengangkat kita kembali sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan. Kita benar-benar hidup dalam keselamatan itu. Saudaraku, pada pagi hari ini, sebagaimana layaknya saudara dan saya, kita memiliki kekurangan. Tentunya tidak ada manusia satupun yang sempurna di hadapan Tuhan, terkecuali ketika kita sudah dilayakkan oleh Tuhan sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, yang berkenan di hadapannya karena kelayakan yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, pada pagi hari ini kita tahu dan kita mengerti kehidupan kita, keterbatasan kita, kita butuh sekali kasih karunia dari Tuhan. Dan kasih karunia yang menyelamatkan kita, yang memampukan kita, yang membuat kita menjadi sadar dan sesadar-sadarnya bahwa kita hidup untuk hari esok karena kasih karunia Allah. Kita ada saat ini karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu yang kita nantikan dan kita rasakan, seperti yang diberitakan oleh Titus pasal 2 ayat 11 pada pagi hari ini. Kasih karunia Allah kepada semua manusia sudah nyata. Artinya perbuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan hanya janji, tapi sudah Dia nyatakan kepada kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa, yang sudah dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan oleh kasih karunia yang sudah nyata bagi kehidupan kita.
Bagaimana kita merespon kembali kasih karunia yang sudah nyata dan yang sudah kita terima itu sebagai respon yang harus kita syukuri kepada Tuhan, yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan, agar kehidupan kita nyata hidup dalam kasih karunia Allah itu sendiri. Hidup dalam kasih karunia Allah berarti kita hidup yang dipimpin oleh Roh Allah yang ada di dalam diri bahkan hidup kita. Kita sudah dipisahkan dari kehidupan orang berdosa. Kita sudah dijadikan dan diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Tentunya kita harus menciptakan suasana kehidupan yang benar. Kita tidak diperbudak oleh dosa. Kita tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan tidak berkenan. Tapi kita harus menunjukkan sikap kehidupan yang baik dan benar sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Bukan menjadi budak dosa, bukan hidup dalam dosa, tapi Tuhan menciptakan kita agar kita hidup oleh pertolongan dan pimpinan Roh yang menyertai kita setiap harinya. Saudara-saudara, apa yang harus kita renungkan untuk dapat kita wujudkan harapan Tuhan bagi kita? Tandanya kita sudah menerima kasih karunia Tuhan yang sudah nyata itu. Hidup dalam pertobatan. Kita harus meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan dan meninggalkan segala dosa. Kita tidak bisa diperbudak oleh dosa, tapi orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan sudah nyata di dalam hidupnya bahwa yang menguasai hidup kita adalah Roh Allah yang begitu besar, yang menyucikan kita dan melayakkan kita sehingga kehidupan kita hidup oleh kebaikan anugerah yang sudah kita terima dan nyatakan di dalam hidup kita. Kita sadar, saudaraku, kita hidup bukan untuk dosa, tapi kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari pekerjaan kita, dari kesehatan kita, dari kekurangan kita, dan ketidakberdayaan kita. Situasi apapun kehidupan yang kita jalani, kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita semua menjalani kehidupan kita. Terlebih hari ini, kita dapat bersekutu dengan Tuhan dengan baik. Kiranya lawatan Tuhan bagi kehidupan kita setiap hari mengizinkan kita untuk berbuat yang lebih baik lagi yang kita persembahkan ke hadirat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu memperhatikan dan peduli kepada kami. Engkau selalu menegur kami, membimbing kami, mengajar kami dalam kuasa dan kebenaran-Mu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa, setiap orang yang mendengar dan setiap orang yang mau merenungkan akan kuasa dan kebenaran-Mu, diingatkan untuk selalu belajar dan mengubah hidup untuk yang lebih baik lagi. Kami juga bersyukur Tuhan, kiranya pada pagi hari ini semua anak-anak Tuhan yang ikut di dalam sapaan teduh ini, mereka dikuatkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Mereka dimampukan untuk dapat menjalani hari-hari mereka dalam pimpinan dan kuasa Tuhan yang menolong. Ketika ada pada saat ini Tuhan jemaat-Mu yang butuh akan kuasa penyembuhan, mereka akan menerima kuasa penyembuhan yang Kau berikan atas kehidupan mereka. Mereka disembuhkan oleh pertolongan Tuhan. Yang berbeban berat akan dimampukan untuk dapat melihat kuasa kebaikan Tuhan yang menolong mereka. Begitu juga kami mau berdoa tentang situasi bangsa dan negara kami. Jika setiap orang yang Kau tegur, yang Kau ajar melalui kebenaran firman-Mu, dimanapun kami berada, bagaimanapun kondisi kami selalu rindu untuk mendoakan situasi bangsa dan negara kami. Lawat kami semua anak-anak-Mu Tuhan, lawat bangsa dan negara kami. Terlebih-lebih pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh guru-guru KKR yang ada di sejajaran klasis Jakarta, Kalimantan khususnya. Ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk melayani anak-anak kami,
Mereka dimampukan, diberikan kesehatan dan hikmat sorgawi yang mereka pakai untuk mendidik rohani anak-anak kami, agar mereka bertumbuh dalam spiritualitas yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh guru-guru KKR dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, bahkan studi mereka, dan seluruh kehidupan mereka. Tuhan akan selalu memberkati dan jaga. Pakai seluruh guru-guru KKR kami menjadi alat Tuhan, menjadi orang yang setia melayani Engkau Tuhan, dalam kuasa dan kebenaran yang selalu mereka jalankan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah harapan yang selalu kami panjatkan di dalam satu nama Yesus Kristus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.